mana Ibu? Saya mengajar di jenjang SD, tepatnya di SD Negeri Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuran Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Bu. Oke. Nah, berikut. Saya minta Ibu menunjukkan kartu ujian dan KTP. Ini kartu ujian saya, Bu. Oke. Oke. KTP saya. Oke, terima kasih. Iya, Bu. Ibu tolong jelaskan apa motivasi Ibu mengikuti calon pelatih yang sedang Ibu ikuti ini, calon pelatih daerah. Silakan Ibu. Oke, terima kasih, Bu. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Di mana motivasi saya sebelumnya untuk mengikuti seleksi pelatih daerah ini yaitu dikarenakan pertama sekali memang ada kemauan Bu di dalam diri saya sendiri untuk menjadi pelatih, yaitu meskipun dengan kompetensi yang mungkin belum 100% saya miliki kesempurnaan, namun sesuai dengan PPKB yaitu pengembangan keprofesian yang berkelanjutan, jadi saya siap untuk belajar untuk lebih memahami lagi seperti apa pelatih daerah. Ya, dengan alasan juga adanya dukungan Bu dari rekan-rekan saya di KKGA di gugus tugas saya, di mana sebelumnya saya juga sempat dipercayakan beberapa kali untuk menjadi tutor sebaya bagi mereka, dan alhamdulillah sedikit banyaknya saya sudah mampu juga untuk menjadi tutor sebaya tersebut, meskipun ya saya katakan belum sampai pemahaman kompetensi 100% saya miliki. Demikian Bu. Apa yang membuat Ibu merasa layak untuk menjadi pelatih daerah? Berbicara tentang kelayakan, mungkin jika kita mengatakan diri kita hebat dan wow, itu tidak mungkin ya Bu ya. Namun setidaknya saya merasa bahwasanya saya memiliki rasa percaya diri Bu, dan rasa kemauan yang tinggi, serta saya juga merasakan ketika saya berhadapan dengan rekan-rekan guru, di situ tidak ada rasa kecanggungan, dan sedikit banyaknya untuk pemilihan PD1 ini saya sudah menguasai sebahagian dari kompetensi yang termasuk di dalam PD1 tersebut. Baik. Kemudian setiap guru harus punya kompetensi. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam. Saya ingin Ibu menjelaskan apa kompetensi itu, berapa kompetensi itu, dan apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam. Iya, baik Ibu. Kompetensi pertama yang harus kita miliki sebagai seorang guru yaitu kompetensi dari bidang pedagogik, yaitu bagaimana strategi kita di dalam membuat persiapan untuk pengajaran menggunakan atau menerapkan sebuah metode-metode pembelajaran kepada peserta didik yang akan nantinya kita kembangkan potensinya. Yang kedua yaitu keprofesian disiplin. Kemampuan berdisiplin, kemampuan untuk kepribadian diri kita sendiri. Jadi kita sebagai guru harus memiliki sikap kepribadian yang digugu dan ditiru oleh peserta didik kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, kompetensinya adalah kompetensi keprofesionalan. Jadi kita harus memahami memang di mana bidang kita, seandainya kita guru pendidikan agama, tentu keprofesian kita harus memahami materi-materi tentang pendidikan agama itu sendiri yang nantinya akan kita berikan dan akan kita transfer ilmu tersebut kepada peserta didik kita. Lalu yang keempat adalah sosial, kompetensi sosial. Jadi guru tidak hanya sebatas sebagai yang ditiru dan digugu, juga memiliki kompetensi yang cukup, tetapi juga mampu berbaur di dalam lingkungan sosial, beradaptasi dengan lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir untuk guru agama juga ditetapkan harus memiliki kemampuan leadership atau kepemimpinan. Seperti itu Bu yang saya pahami. Oke, baik, terima kasih. Kemudian
dalam melakukan pembelajaran, Ibu kan harus menyusun perangkat pembelajaran. Makanya kita tadi menjelaskan bahwa Ibu memilih pedagogi 1 itu tentang perangkat pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Kemudian salah satu kompetensi yang Ibu sebutkan tadi adalah menuntut guru harus mampu mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Nah, apa cara atau langkah-langkah Ibu yang sudah Ibu lakukan dalam upaya atau dalam rangka mengidentifikasi karakteristik peserta didik dalam proses pembelajaran? Oke, terima kasih Bu. Sebagaimana kita ketahui, memang persiapan awal ketika kita akan melakukan proses belajar mengajar, tentu hal yang paling penting adalah mengetahui tentang karakteristik peserta didik kita. Nah, adapun cara saya ketika saya ingin mengidentifikasi bagaimana karakter ataupun gaya belajar dari peserta didik saya, kita harus mengetahui juga sedikit banyak tentang teori serta prinsip-prinsip dalam pembelajaran, di mana kita ketahui sifat atau karakter dari peserta didik kita itu tentu berbeda-beda. Ada yang salah satunya kita identifikasi dengan membuat sebuah media yang nantinya kita letakkan di dinding-dinding kelas berupa tayangan gambar-gambar, lalu kita ajukan kepada peserta didik, anak-anak ibu sayang, coba perhatikan apakah anak-anak ibu tertarik dengan gambar yang ibu buat di sana. Nah, dari segi itu kita bisa mengelompokkan bahwasannya peserta didik tersebut dalam kategori memiliki karakter atau gaya belajar visual. Atau ada juga yang memang dia tidak tertarik sama sekali melihat gambar tersebut, tetapi ketika kita memberikan sebuah tayangan, mengidentifikasi karakter tersebut dengan membuat sebuah tayangan yang ada audio visual, dengan berupa video ataupun tayangan-tayangan bergambar dan juga menggunakan suara, mungkin dia lebih berarah atau memiliki karakter yang memang gaya belajar mereka adalah dengan audio visual. Atau bahkan ada yang keduanya tidak tertarik, tetapi kita melihat dari gerak tubuh mereka. Artinya mereka lebih senang bergerak ke sana kemari, artinya peserta didik tersebut memiliki dengan gaya belajar kinestetik, yaitu pergerakan dengan tubuh mereka. Jadi untuk menerapkan sebuah metode pembelajarannya tentu harus kita sesuaikan dengan karakteristik mereka sendiri. Jadi lebih cocok kalau di kinestetik dengan langsung melakukan demonstrasi dan memilih mereka, menunjuk mereka untuk mengerjakan langsung suatu tugas tersebut. Nah, jadi atau juga yang lebih parahnya ada juga terkadang di dalam lingkungan ketika kita mengajar, di dalam situasi mengajar, ada anak yang memang tidak pernah sama sekali mau mengikuti ketiga tahapan tersebut. Jadi di situ ada timbul suatu permasalahan. Kenapa dengan anak tersebut? Jadi tugas guru tidak sebatas mentransfer dari pemahaman, tidak sebatas mentransfer gaya belajar mereka, tetapi masuk langsung ke dalam dunia pribadi mereka, ada apa, permasalahan apa, sehingga perlunya kerjasama antara pendidik, lingkungan keluarga pendidik, dan juga lingkungan tempat tinggal atau lingkungan masyarakat pendidik. Jadi sejauh itulah Bu, yang harus kita pahami tentang karakteristik peserta didik kita. Sekian Bu. Oke, Ibu sudah banyak menjelaskan bagaimana mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Nah, dari karakteristik peserta didik ini baru kita nanti menyusun perencanaan pembelajaran. Menurut Ibu, seberapa urgenkah, mengapa harus disusun perencanaan pembelajaran itu? Silakan Ibu. Baik, rencana pelaksanaan pembelajaran itu merupakan suatu langkah awal kita sebagai guru untuk menyusun dengan alasan agar kita lebih mudah untuk melakukan apa tahapan-tahapan yang akan kita lakukan ketika kita dalam proses belajar mengajar tersebut. Jadi sudah tersusun rapi dengan KD apa yang akan kita sampaikan, dengan indikator yang mana yang mau kita terapkan yang agar anak kita mampu mencapai pada tujuan kompetensi dasarnya, kemudian langkah-langkahnya. Jadi di situ untuk memudahkan guru ketika dalam proses pembelajaran tidak lagi bingung apa yang harus ia lakukan, tetapi dengan adanya RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, guru tidak bingung lagi karena sudah kita tetapkan dan sudah kita tentukan alur-alur pembelajaran kita apa yang harus kita lakukan sampai pada proses
persiapan awal, persiapan inti, penilaian atau penutup, dan terakhir bagaimana tata cara kita menilai, melakukan sebuah penilaian, refleksi, ataupun pengayaan terhadap peserta didik kita tersebut. Jadi sangat urgen menurut saya, karena itu memudahkan diri kita sendiri di dalam menerapkan suatu proses belajar mengajar di kelas. Seperti itu, Bu. Kita kan dulu membuat perangkat pembelajaran yang seperti Ibu jelaskan tadi menggunakan KD. Sekarang kurikulum Merdeka ada CP. Nah, sekarang Ibu tolong jelaskan bagaimana cara Ibu mengembangkan, kalau dulu indikator dan tujuan dari KD, sekarang tujuan pembelajaran dari CP. Jadi apa langkah-langkah atau syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dalam mengembangkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran atau indikator dari KD. Silahkan Ibu. Iya, kalau dulu kita mengembangkan sebuah kompetensi dasar itu dari KI ya Bu ya. Namun sekarang kata KD itu di dalam kurikulum Merdeka sudah dirubah menjadi capaian pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengembangkan capaian pembelajaran ini menjadi sebuah tujuan pembelajaran, yaitu di dalamnya nantinya termuat sebuah kompetensi atau kata kerja operasional yang nantinya kita selipkan dari tahapan yang termudah menuju kepada tahapan-tahapan yang tersulit sampai pada batas capaian kompetensi tersebut tercapai. Lalu setelah kita menentukan sebuah tujuan pembelajaran, nanti kita melanjutkan dengan menyusun sebuah alur pembelajaran tersebut. Jadi alur tersebut bukan berarti tahapannya, tetapi mengidentifikasi materi pokok yang mana yang lebih dulu ingin kita tayangkan yang memang urgen dengan capaian kompetensi tersebut. Nah, tentunya nantinya kita juga memperhatikan kepentingan ataupun kelayakan dari KD tersebut. Kira-kira untuk KD misalnya dari KD memahami tentang menyambung huruf hijaiyah. Jadi tidak mungkin peserta didik bisa langsung menyambung huruf hijaiyah sebelum ia mengenal dulu apa itu huruf hijaiyah, menuliskannya, kemudian harokatnya. Jadi disusun alur tersebut di dalam tujuan pembelajaran. Nah, jadi seperti itulah Bu yang sedikit saya pahami tentang kurikulum Merdeka, karena kebetulan saya juga belum mendapatkan BIMTEK, hanya memahami lewat YouTube yang beredar di internet. Baik Ibu, kita lanjut ya. Ibu sudah jelaskan tadi bagaimana menurunkan indikator, kemudian membuat tujuan pembelajaran dari CP. Nah, sekarang tolong Ibu jelaskan. Tadi Ibu sudah bilang bahwa belum banyak ilmu karena belum ada BIMTEK dan sebagainya. Nah, tetapi kita kan sudah harus menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, upaya-upaya apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru pendidikan agama Islam
agar mampu menyusun perencanaan pembelajaran yang memang harus dikerjakan oleh seorang guru. Terima kasih, silakan. Oke. Meskipun tadi saya katakan mungkin saya belum mendapatkan BIMTEK secara khusus, tetapi saya telah menggali juga, Bu, kompetensi pemahaman tentang kurikulum Merdeka tersebut lewat YouTube ataupun internet. Jadi itu saya rasa sudah merupakan suatu usaha saya untuk mengembangkan keprofesian saya sebagai guru. Jadi tidak hanya sebatas saya diam dengan menanti apa yang diberikan kepada saya, tetapi saya juga berusaha seperti apa sih kurikulum Merdeka ini, bagaimana sih dan langkah-langkah apa sih yang harus saya lakukan. Dan alhamdulillah meskipun belum mendapatkan BIMTEK yang secara penuh, namun sedikit banyak tergambar oleh saya bahwasanya di dalam kurikulum Merdeka di situ memiliki pembelajaran yang mana di dalamnya ada intrakurikuler, kemudian P5 sebagai pembelajaran yang memang harus kita fokuskan dan kita tekankan kepada peserta didik kita, yaitu penguatan karakter profil Pancasila. Kemudian nanti akan ada lagi selingan berupa ekstrakurikuler. Jadi Bu, saya meskipun belum mendapatkan pelatihan secara khusus, namun usaha saya untuk mengetahui tentang info-info terbaru selalu saya lakukan. Baik itu bertanya kepada pengawas, bertanya kepada rekan-rekan yang telah mengikuti BIMTEK tersebut, maupun lewat jaringan internet, YouTube, dan sebagainya. Itulah usaha yang saya lakukan, Bu. Baik Ibu, insya Allah nanti misalnya Ibu, ini karena Ibu ikut seleksi calon pelatih daerah, nanti kan seandainya Ibu lulus di pelatih daerah ini, otomatis Ibu akan melakukan pelatihan-pelatihan kepada sesama guru agama di wilayah binaan, di wilayah Ibu, di KKG wilayah Ibu. Nah, seandainya nanti Ibu menjadi seorang pelatih, Ibu kan harus mendesain sebuah pelatihan yang berkaitan dengan yang bidang Ibu pilih ini, yaitu pedagogik 1. Nah, saya ingin meminta Ibu hari ini mensimulasikan bagaimana Ibu menjadi seorang pelatih pada bidang pedagogik 1 untuk rekan-rekan nanti di KKG di wilayah kita masing-masing. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pada hari ini telah mempercayakan saya untuk menjadi narasumber pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya sesuai dengan tema dari pelatihan kita, yaitu tentang merumuskan sebuah indikator pencapaian kompetensi. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwasannya indikator pencapaian kompetensi ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita rincikan atau kita rumuskan, karena dengan indikator inilah nantinya menjadi suatu acuan ataupun menjadi suatu bahan pertimbangan berhasil atau tidaknya suatu kompetensi dasar yang ingin kita terapkan di dalam kepada peserta didik kita sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa rumusan di dalam menetapkan sebuah indikator. Yang pertama sekali, Bapak Ibu harus pahami bahwasannya indikator itu haruslah sesuai dengan KD yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Tidak boleh lari dari KD tersebut. Kemudian yang kedua, kita menetapkan sebuah rumusan indikator itu menggunakan kata kerja operasional. Boleh kita gunakan dengan kata kerja operasional taksonomi Bloom atau dengan taksonomi yang lainnya. Nah, selanjutnya bahasa atau penggunaan bahasa di dalam perumusan indikator itu harus dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Itu adalah poin ketiga ketika kita dalam merumuskan sebuah indikator pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya di dalam indikator itu kita harus pahami tidak boleh ada lebih dari satu kompetensi yang mau kita ukur. Nah, jadi satu contoh ketika kita ingin memahamkan kepada anak tentang
huruf hijaiyah, berarti kita mengatakan kepada membuat sebuah rumusan di dalam indikator itu adalah mengenal huruf menyebutkan huruf hijaiyah. Jadi tidak boleh kita double dengan dua kompetensi ataupun dengan dua perintah kata kerja. Itu sangat hati-hati dan harus kita perhatikan. Selanjutnya di dalam perumusan indikator juga kita harus memperhatikan gradasi. Artinya gradasi di sini adalah urutan dari indikator yang mudah dipahami terlebih dahulu, baru kepada tingkat yang sedang, sampai akhirnya pada tingkat yang tersulit. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa rumusan di dalam kita menentukan sebuah perumusan indikator pencapaian kompetensi. Baik Bapak Ibu, sekarang perhatikan slide yang saya tayangkan. Di sini ada tugas yang nantinya kita akan bagi. Kalau memang Bapak Ibu ada yang belum memahami, boleh Bapak Ibu tanyakan dan nanti akan kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Langsung saja kita mengerjakan LK dan kita bagi menjadi beberapa kelompok, dan nantinya yang begitu selesai duluan silakan langsung mempresentasikannya ke depan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian. Akhirnya selesai sudah proses presentasi kita, dan alhamdulillah ternyata pelatihan kita pada hari ini sudah menunjukkan 90% dari kata tercapai kompetensi yang kita Zoom ya. Masuk lagi ke Zoom. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jasmania masuk lagi ke ruangan ya Pak Jas. Ibu punya saya juga. Ibu Panca silakan masuk ke dalam ruangan. Bu Panca. Ibu Kirmi silakan masuk lagi ke ruangan ya. Pak Jasmania silakan masuk lagi Pak. Cara masuknya gimana Bu? Ibu, karena saya menggunakan handphone jadi tidak ada bagian more. Oh iya. Pak, Bu, ini saya lagi wawancara tapi terlempar nih, gimana Bu? Ya, ditunggu Bu, ditunggu nanti kembali ya. Bapak Ibu yang terlempar silakan masuk kembali. Saya terlempar, gimana masuknya? Diulang kembali Pak. Selesai. Ya, mohon bersabar Ibu ya. Iya. Ya. Bu, Assalamualaikum. Bu Mahartini, bisa masuk kembali atau saya undang ya Bu? Simulasi saja. Oke Ibu, maaf tadi memang jaringannya di sini kurang bagus. Semua asesor nampaknya memang terlempar keluar. Di bawah mungkin. Oke. Terima kasih Bu Aswina yang sudah mempresentasikan atau mensimulasikan menjadi seorang pelatih. Semoga Ibu sukses. Nah, nanti tetap terus belajar, mengembangkan kompetensi lebih baik lagi. Oke, Ibu sudah boleh keluar dari Zoom ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam.